Chicken karagenya kita cobain dulu. Mantap banget. Saus mayones spesial. Tuh, ya. Gue sengaja ngambil yang ada cincangan putih telurnya. Let's go. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Hari ini kita dapat kepercayaan lagi dari sahabat Koko Kuliner untuk menjalankan catering donasi. Catering donasi kali ini kita dapatkan dari Ibu Melia yang berdonasi dalam rangka memperingati 2 tahun kematian atau meninggalnya ayahanda tercinta, yaitu almarhum Bapak Suprapto Pangestu ya. Pada tahun pertama kematiannya juga dipercayakan ke kita. Terima kasih kepada Ibu Melia yang terus memberikan kepercayaan kepada gua dan tim untuk melaksanakan setiap kegiatan baiknya. Hari ini kita akan memberikan makanan ke Panti Lansia Caritas sebanyak 65 orang. Budget yang dimiliki oleh Ibu Melia sebesar 3 juta. Tapi kalau dilarikan ke makanan semuanya, itu terlalu banyak dan terlalu mewah untuk lansia yang takarannya tidak terlalu makan banyak. Makanya gue berdiskusi dengan beliau, akhirnya sampai di keputusan bahwa makanannya kita menggunakan paket yang menunya itu harganya Rp30.000 per bentonya atau per porsinya. Dan sisa dananya adalah sebesar Rp1.050.000. Yang dimana Rp1.050.000-nya itu kita berikan beras sebanyak 100 kilo ya. Jadi total omset kita kali ini adalah 30.000 dikali 65, yaitu sebesar Rp1.950.000. Dengan harga Rp30.000 per set menunya, menu kita hari ini adalah nasi putih, dadar gulung atau jajanan pasar. Satu porsinya nanti akan kita kasih 2 piece, tumis sawi putih dengan ebi, ayam filet, saus mayones spesial, dan yang terakhir adalah sambal. Nah teman-teman, untuk resep detailnya, kebutuhan-kebutuhan untuk catering hari ini tertulis di kolom deskripsi. Dan sekarang gua bakal langsung masak aja menu-menu yang sudah gua persiapkan. Let's go. Oke, kita langsung aja eksekusi menu pertama, yaitu tumis sawi putih dengan ebi. Simple banget, ada bawang putih, bombay, cabai merah besar. Ini kita iris serong, ebi ya. Ebinya kita pakai ebi Kalimantan. Untuk 65 porsi kita sikat dengan 250 gram ebi. 250 gram ebi Kalimantan harganya sudah 50.000 guys modalnya ya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja. Bawang putih kita masukin. Kita tumis sampai kecoklatan ya. Biar si bawang putihnya ini aromanya keluar dulu. Jadi minyaknya terinfus dengan aroma yang sedap. Oke, bawang putih kita udah wangi banget. Teman-teman bisa lihat ya. Sudah mulai mau kecoklatan. Jangan sampai terlalu matang karena nanti bisa menimbulkan aroma tidak sedap pada makanan kita. Sekarang langsung aja sikat bombay. Ya, bombay kita udah masuk teman-teman dan udah cukup wangi. Sekarang kita masukin ebinya ya, nggak usah pakai lama. Nah ini biar kita tumis-tumis dulu sampai si ebinya bener-bener wangi banget ya. Oke teman-teman, ini udah wangi banget ebinya. Sekarang kita langsung aja ya. Secara perlahan kita masukin si sayurannya atau sawi putihnya. Di sini udah ada 1 baskom sawi putih. Lanjut aja. Oh, pakai aja. Yuk. Operasional restoran ya sedang berlangsung preparation. Sekarang jam setengah 11 pagi ya. Jadi anak-anak juga lagi pada sibuk dengan job desk-nya mereka masing-masing ya. Langsung aja sawi putih gue masukin.
Ini kita kecilin apinya biar nanti sayurannya matangnya bareng-bareng, merata ya. Nah ini sawi putihnya udah masuk teman-teman, jangan dilihat banyak banget ya. Ini sawi putih, kol, toge itu sama semua ya. Kalau dimasak dia nilai penyusutannya tinggi ya. Saat baru masak sih kelihatannya banyak banget, begitu sudah mau matang, paling nanti jadi tinggal separohnya. Oke, sekarang langsung kita bumbuin aja. Minyak wijen, kecap ikan. Sedikit kita pakai kecap asin ya. Kecap asin yang gue pakai ini Chinese style. Pastinya gue pakai mecin ya. Gak ada Chinese food tanpa mecin, tuh penipuan publik itu. Sedikit garam, dikit aja, karena unsur asin yang kita masukin udah cukup banyak. Iya. Dan yang paling terakhir, seasoning atau kaldu bubuk ya. Nggak usah terlalu banyak dulu, gue takut keasinan nanti. Oke teman-teman, ini kita masak terus ya, sampai si sayurnya mendekati tingkat kematangan dan baru bisa kita coba ya. Biarin dulu deh, kita masak dulu sepersekian menit. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sayuran kita udah mulai matang. Tuh ya, sawi putih kita udah mulai layu-layu. Dan sekarang teman-teman kita masukin cabai merah besarnya yang udah kita iris serong. Enggak pedes ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi cabenya terakhir biar masih terjaga teksturnya. Oke, sekarang langsung aja mau gua cobain ya tumis sawi putihnya. Ini aroma ebinya nampol bener nih. Kita cobain kuahnya. Asin dari ebinya ini berasa banget. Nah, ini kita tambahin air sedikit aja teman-teman ya, karena ini asin dari ebinya berasa banget. Takutnya untuk lansia terlalu strong ya. Nah. Oke, cukup. Mari kita matikan. Begini aja tumis sawi putih kita. Tumis sawi putih dengan ebi ya. Gampang banget bikinnya. Jangan sampai mateng banget teman-teman baru dimatiin kompornya. Karena apa? Si sawi putih ini sayurnya dia lembut gitu ya. Lembut. Jadi kalau dimasak terlalu lama nanti layu dan hasilnya juga nggak bagus ya. Oke, gue udah tambahin air. Mau gue cobain lagi. Si ebinya padahal tadi udah gua cuci ya, tapi masih berasa. Tapi ini kalau asinnya ebi itu enak, dia ada aroma khasnya gitu ya teman-teman. Gak kayak kita keasinan garam atau keasinan chicken powder gitu ya, beda tesnya. Oke, begini aja, udah selesai. Dan sekarang kita lanjut untuk menggoreng si chicken karagenya. Let's go. Nah oke teman-teman, sekarang langsung aja gua bakal nepungin ayam. Jadi gue dibantu mamang ya biar cepet. Jadi kita goreng dua kali di dua tempat, bukan dua kali. Di depan goreng, di sini juga gue goreng. Di sini gue ngegoreng, gue kasih lihat biar teman-teman tahu teknik dan caranya. Oke, di sini ayamnya sudah kita bumbuin ya. Bumbunya juga simple banget. Ayamnya ini kita potong kotak-kotak ya teman-teman. Ayam yang gue pakai paha beserta dengan kulitnya. Emang ciri khasnya dari chicken karage itu kita menggunakan paha ayam biar dia teksturnya juicy dan nikmat. Selanjutnya ayam ini kita bumbui ya 1 hari 1 malam dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, bawang putih yang sudah kita giling, dan yang terakhir ada kecap asin. Simple banget bumbu-bumbunya, langsung diaduk-aduk dan disimpan di dalam chiller atau freezer selama 1 hari 1 malam. Ini udah gua marinate selama 1 hari 1 malam dan sudah bisa gua eksekusi. Eksekusinya kita melakukan 2 kali proses penepungan. Ayam ke tepung. Nanti kita celup ya, ini ada celupannya. Setelah kita celup nanti kita masukin lagi ke tepung, kita aduk-aduk dan langsung di
proses. Oke, let's go. Ayamnya jangan sampai keriting-keriting teman-teman ya, tipis-tipis aja. Oke, sudah kita tepungin 2 kali. Langsung aja kita saring. Saring yang bersih biar minyaknya nggak rusak ya teman-teman. Kalau ada tepung-tepung kecilnya itu sangat merusak minyak, bikin cepet gosong karena dia mengendap nanti di dalam minyak kita. Ya, begini tekstur dari si ayamnya ya teman-teman, yang sudah kita tepungin sebanyak 1 kali. Dan sekarang kita langsung goreng aja di minyak panas ya. Kita gorengnya nggak terlalu lama, kita goreng hanya sekitar 5, maksimal itu 6 menit ya. Karena apa? Jangan sampai kita udah bela-belain pakai paha ayam, terus teknik menggorengnya salah. Jadi ayamnya nanti nggak akan juicy lagi. Oke, let's go. Nah teman-teman, udah masuk chicken karage-nya. Dan ini kita goreng aja sampai matang. Begini aja proses pembuatan chicken karage-nya. Kita ketemu lagi nanti di akhir proses penggorengan si chicken karage-nya. Oke semuanya, kita udah ada di penggorengan terakhir chicken karage-nya. Dan mari kita intip bersama-sama ya. Ini dia chicken karage kita sudah matang. Gimana? Warnanya cakep banget ya. Mantap, kita tuang dulu. Satu lagi. Matiin dulu apinya. Udah. Nah, chicken karage-nya udah mateng ya, warnanya begini. Teman-teman bisa lihat ini cakep banget ya. Warna dari chicken karage-nya golden brown dan dari rasanya pasti enak. Teman-teman tinggal ikutin resepnya aja karena ini udah menjadi standar resepi gua yang selalu gua pakai untuk menyelesaikan catering gua. Sekarang kita langsung aja lanjut untuk bikin si sausnya ya. Di sini kita bikin saus mayones spesial. Basicnya ini kita bikin dari sweet mayo dan saus tartar. Gue campur jadi satu ya. Oke. Kenapa gue bilang sweet mayo? Karena di sini mayones akan kita campur dengan SKM atau kental manis.
Terus juga nanti ada lemon yang biasa kita gunakan untuk membuat tartar, dan terakhir ada boiled egg yang akan kita chang atau kita cincang ya. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama. Lemon kita cerot-cerotin dulu. Iya. Oke, lemonnya udah masuk. Sekarang kita masukin SKM. SKM kita masukin langsung aja. Dua kaleng SKM udah masuk. Sekarang kita langsung eksekusi telurnya ya. Gampang banget, kita pisahin dulu putih sama kuningnya. Ya. Kuning telurnya kita masukin dulu ke dalam mayonesnya. Nah, ini enak ya, karena bikin si mayones kita jadi lebih creamy ya kalau kecampur sama kuning telur. Wow, mantap. Ya, kita mash dulu. Oke. Nah, sekarang putih telurnya ya, langsung kita cang aja. Ya, sampai jadi butiran-butiran putih telur yang kecil-kecil ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat ini tekstur dari putih telur kita udah cakep ya. Terpotong kecil-kecil ya. Sekarang langsung kita masukin. Dan sekarang langsung kita aduk jadi satu. Oke teman-teman, ya ini saus mayones spesial kita udah jadi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dia punya tekstur ya. Nah, ada cincangan si putih telurnya. Dan for sure ini adalah saus mayones kesukaan gua. Ini cuman biasa gua kasih untuk catering premium. Terutama ini buat Ci Melia atau Ibu Melia yang udah jadi langganan banget sama catering donasi. Chicken karage-nya kita cobain dulu. Mantap banget. Oke. Saus mayones spesial. Tuh, ya. Gue sengaja ngambil yang ada cincangan putih telurnya. Let's go. Gila. Asin gurih ketemu saus mayones yang creamy dan juga ada rasa manisnya. Ini balance banget. Menu catering kita hari ini udah selesai semua. Sekarang langsung aja gua siap-siap. Kita akan langsung lanjut ke proses plating. Let's go. Oke sahabat semuanya, udah beres semua menu kita hari ini dan sekarang lagi dalam proses penutupan ya. Oke, ayo mari kameramen kita intip dulu menu kita hari ini. Nah teman-teman semuanya, ini dia menu kita hari ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada nasi putih,
dadar gulung ya sebanyak 2 piece atau 2 biji. Terus di sini ada tumis sawi putih dengan ebi. Yang terakhir ada chicken karage yang kita siram dengan saus mayones spesial ala gue. Dan terakhir di sini ada saus sambal. Buat para lansia yang suka sambal yang ada di sana ya, suka ada sedikit-sedikit pedesnya gitu ya. Oke, begitu aja menu kita hari ini. Udah beres semuanya, masaknya simple dan juga rasanya oke ya, enak ya. Teman-teman bisa coba sendiri buat masak di rumah ataupun buat jadi ide usaha sahabat Koko Kuliner semuanya. Sekarang gue siap-siap dulu, kita ketemu lagi di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Let's go. Oke. Yuk. Aku yang mundur aja. Bu Tati, siang, apa kabar? Lama tak berjumpa ya. Sibuk banget Bu, ada kerjaan lain. Bawa beras juga. Bawa 100 kilo ya Bu. Ayo. Maaf ini. Iya. Yuk, monggo. Berdua kali. Paling taruh di sini aja. Oh gitu, oh nanti pakai troli ya? Oh iya. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti lansia Caritas dan udah nurunin makanan, sekarang lagi nurunin beras. Sini Om Pak, biar aku aja yang turunin deh kok. Iya, oke deh. Terima kasih. Sama-sama Opa. Iya. Terima kasih banyak. Aku langsung pamit ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman semuanya, kita udah nurunin makanan, nurunin beras juga ya, titipan dari Ibu Melia. Gini aja konten kita hari ini, semoga video ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman semuanya untuk terus berbuat baik. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye. Karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah. Lupakan diri. Jeng 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 jeng.